Mohon perhatian, pintu teater Turaturu telah dibuka. Bagi Anda yang telah memiliki karcis, dipersilahkan untuk memasuki ruangan teater Turaturu. Stop micak wae. Hey Yomi Checker, selamat jumpa dengan saya Michael Sung Gi-hun, biasa dipanggil dengan kode 456, Kapten Pilot Turaturu Air, satu-satunya pesawat udara dengan rute penerbangan dari Tanah Kusir menuju Kebon Jeruk, yang dilengkapi dengan gedung bioskop, arena permainan ala Squid Game, serta gratis obat penumbuh brewok yang bisa dioleskan selama 24 jam terbesar di dunia. Beserta dengan dua pramugari cantik bernama Xenia binti Google yang kamu dengarkan suaranya di pembukaan film ini, dan Sienta binti Google yang juga bisa kamu dengarkan suaranya di penutupan review film ini, akan membahas sebuah film yang sangat apa ya? Ya pokoknya tonton sendiri aja deh sampai selesai ya. Yang paling hits tentunya dengan judul ini dia. Langsung saja kita sobek tiketnya dan juga nyalakan senternya. Kisah berawal dari kakak beradik Gudu, diperankan oleh Abhishek Bharata, dan Sheru yang diperankan oleh Sunny Pawar, yang hidup bersama ibu mereka Kamla Munsik Han, diperankan oleh Priyanka Bose, Kalu, adik laki-laki, dan Shekila, adik perempuan mereka, di sebuah desa bernama Ganesh Talai di Khandwa, India. Sejak Sheru kecil, ayahnya telah meninggalkan mereka. Ibunya menghidupi mereka dengan menjadi buruh pemecah batu. Saking miskinnya, ibunya yang tidak mengerti baca tulis tak mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya. Setiap hari, Gudu dan Sheru secara diam-diam naik kereta pembawa batu bara. Lalu mereka mencuri dan menjualnya di pasar untuk ditukarkan dengan makanan bagi mereka sekeluarga. Suatu ketika, Sheru sangat ingin makan kue jalebi, makanan yang ada di pasar. Tapi karena mereka hanya mendapatkan uang sedikit dan harus mereka belikan makanan untuk ibu dan adik-adiknya di rumah, maka Gudu berjanji bila suatu hari nanti mereka akan bisa membeli kue itu. Suatu malam, Gudu berniat untuk pergi ke Burhanpur, stasiun yang jauhnya 70 km dari Khandwa. Gudu sudah melarang Sheru untuk ikut karena masih terlalu kecil dan perjalanan ini sangat melelahkan. Namun Sheru meyakinkan kakaknya bahwa ia tidak akan menyusahkannya. Sesampainya di stasiun Burhanpur, mereka berdua masuk ke gerbong-gerbong kereta untuk mencari koin yang jatuh dan mengumpulkannya. Karena kelelahan, Sheru pun tertidur. Gudu menidurkan adiknya di peron stasiun dan menyuruh Sheru untuk menunggunya di situ. Setelah menunggu lama, Sheru yang bosan berjalan ke arah gerbong kosong yang ada di stasiun itu, karena dia mengira Gudu berada di gerbong tersebut. Setelah lama mencari dan tidak menemukannya, Sheru pun tertidur di dalam gerbong itu. Tak disangkanya, kereta itu berjalan, dan ketika Sheru tersadar, dia berteriak-teriak dan mulai menangis memanggil-manggil kakaknya, tapi tak ada yang memperhatikannya. Setelah berjalan berhari-hari, akhirnya kereta ini berhenti juga di sebuah stasiun di Benggala Barat, daerah Kalkuta, 1600 km ke arah timur dari daerah Khandwa. Begitu pintu kereta terbuka, Sheru langsung menerobos keluar. Dia langsung naik ke tempat tinggi dan mulai memanggil nama Gudu dan ibunya. Sepanjang jalan, dia selalu berkata, "Aku ingin pulang, Ganesh Talai." Tapi tak ada satupun orang yang mengerti bahasa Sheru itu. Dia terus berjalan sampai ketemu beberapa anak
yang tidur di jalan dan Sheru pun bergabung dengan mereka. Setelah tertidur beberapa lama, dia melihat anak-anak itu ditangkap oleh beberapa orang dewasa. Kemudian Sheru pun berlari untuk menyelamatkan diri. Sampai dia bertemu dengan seorang wanita bernama Nur. Nur membawa Sheru pulang ke rumahnya dan memberi Sheru makanan. Nur berkata akan memperkenalkannya pada Rama, seorang yang dapat membantu Sheru untuk menemukan keluarganya. Esokan harinya, datanglah Rama. Orang yang disebut Nur dapat membantunya menemukan keluarganya itu. Tapi karena melihat gelagat yang kurang baik dari Rama dan Nur, akhirnya Sheru melarikan diri dari rumah itu. Dia akhirnya menggelandang menjadi pemulung selama 2 bulanan, sampai dia bertemu dengan seorang pemuda yang tertarik padanya, lalu membawanya ke kantor polisi. Di kantor polisi itu Sheru salah melafalkan namanya menjadi Sharu. Di situ Sharu terus berkata Ganesh Talai, tapi tidak ada yang tahu tempat itu berada di mana. Dan ketika Sharu ditanya pun dia juga tidak tahu hal-hal lain lebih banyak. Akhirnya Sharu dibawa ke penampungan anak-anak jalanan bersama dengan anak-anak jalanan yang lain. Di tempat penampungan, Sharu diberi pelajaran membaca dan menulis. Sampai suatu hari datang Nyonya Sud dari India Society for Sponsorship and Adoption, memberitahu bahwa pihaknya telah menyebarkan berita mengenai Sharu di surat kabar selama beberapa hari. Namun tidak ada orang maupun keluarga yang merespon dari berita tersebut. Lalu Nyonya Sud mengatakan bahwa ada sebuah keluarga dari Tasmania, Australia, berniat untuk mengadopsinya. Selama beberapa bulan, Sharu tinggal di rumah Nyonya Sud untuk belajar bahasa Inggris dan belajar tata cara hidup di sana. Tahun 1987, Sharu terbang ke Australia untuk tinggal bersama keluarga barunya. Adalah Sue, diperankan oleh Nicole Kidman, dan John Brierley yang diperankan oleh David Wenham. Ibu dan ayah angkatnya, mereka menerima Sharu dengan sangat baik. Kehidupan mereka bertiga sangatlah juga baik. Sampai 1 tahun kemudian Sue dan John kembali mengangkat seorang anak laki-laki bernama Mantos. Hari pertama Mantos tiba di rumah, dia langsung berteriak dan menyakiti dirinya sendiri dengan memukul-mukul kepalanya. Sharu yang melihatnya merasa kasihan dengan kedua orang tua angkatnya itu. Sampai suatu malam Sharu melihat Sue menangis, kemudian dia memeluknya. Singkat cerita, 20 tahun kemudian Sharu yang diperankan oleh Dev Patel akan melanjutkan kuliah di hotel manajemen di Melbourne. Sebelum berangkat, dia mengajak Sue dan John untuk makan siang di luar, tapi Mantos tidak datang. Sharu datang ke tempat Mantos tinggal dan memperingatkannya untuk tidak berbuat onar selama dia tidak di rumah. Selama menjalani perkuliahannya, Sharu berkenalan dengan Lucy, diperankan oleh Rooney Mara, dan hubungan mereka langsung dekat. Suatu ketika, mereka bertamu ke rumah teman kuliah mereka yang juga orang India. Di situ, Sharu melihat kue jalebi, kue yang sangat diinginkannya semasa kecil. Saat itu juga dia langsung teringat dengan masa kecilnya, dan di situ dia menceritakan kisahnya kepada teman-temannya. Kemudian mereka menyarankan Sharu untuk mencari lokasi keluarganya dengan Google Earth. Have you heard of this new program, Google Earth? It's incredible. You can find anything. Awalnya Sharu menolak, tapi dalam hatinya dia sangat ingin mengetahui keadaan ibu dan kakak dan saudara-saudaranya di India. Tapi lama-kelamaan keinginannya semakin besar untuk mencari tahu keberadaan keluarganya. Dia menggabung berbagai informasi, ingatan masa kecil dan juga Google Earth untuk mencari di mana letak rumah tinggalnya. Suatu ketika, Sharu memperkenalkan Lucy kepada Sue dan John. Di situ Sue bercerita bahwa dia sangat terberkati dengan adanya Sharu dan juga Mantos.
Dan Shu juga merasa senang karena Mantos berjanji akan datang malam ini. Tapi tak dinyana, ketika Mantos datang, perkataan Sharu membuat kesal Mantos sehingga dia tidak terkendali. Why are you here? He's here because he's your brother. Sharu masih terus mencari informasi mengenai keluarga aslinya. Dia makin frustasi bila mengingat bagaimana bingungnya kakak dan ibunya mencarinya selama ini. Bagaimana kehidupan mereka yang serba kekurangan, sementara dia sendiri hidup berkecukupan di Australia. Namun Sharu juga tidak mau menceritakan pencariannya itu kepada Shu dan John karena takut akan menyakiti perasaan mereka. Sampai pada suatu hari, John datang ke tempat tinggalnya, tapi Sharu tidak mau membukakan pintu. Dari luar, John mengatakan bahwa Mantos menghilang lagi dan itu membuat Shu sedih. John berharap Sharu dapat memenuhi Shu. Lalu Sharu menemui Shu. Ibunya bercerita bahwa sekarang Mantos bekerja mencari lobster. Shu mengkhawatirkan Mantos akan mengonsumsi narkoba lagi saat dia menerima uangnya. So we flush for cash back on the hard stuff. Sharu kemudian meminta maaf kepada Shu karena Shu tidak bisa memiliki anak kandung sehingga Shu mengadopsi dia dan Mantos, yang akhirnya juga mengadopsi masa lalu mereka yang kelam yang bisa saja menyakiti hatinya. Disitulah Shu mengatakan bahwa alasan mereka mengadopsi anak, bahwa Shu dan John mengadopsi Sharu dan Mantos bukan karena tidak bisa punya anak, tapi mereka memilih untuk tidak memiliki anak. Mereka merasa bahwa dunia telah cukup banyak orang dan memiliki anak tidak menjamin akan membuat semuanya menjadi lebih baik. Namun mengadopsi anak-anak seperti Sharu dan Mantos yang menderita dan memberikan kesempatan hidup yang baik kepada anak-anak seperti mereka lah yang membuat mereka berdua jauh lebih berharga. Shu juga bercerita bahwa di waktu dia berusia 12 tahun, dia mendapat penglihatan. Di saat dia merasa sangat hancur, tiba-tiba dia melihat seorang anak berkulit coklat melintas di depannya dan dia bisa merasakan dirinya menjadi lebih baik saat itu maupun di masa depan. It was as if at that moment I could see it. I could see my future right there. Mendengar itu, Sharu makin tidak tega untuk menyakiti ibu angkatnya. Sharu mulai ingin melupakan rencananya untuk mencari keluarga aslinya. Namun justru tidak disangka-sangka dia malah menemukan citra dari Google Earth di mana rumah tinggalnya dulu, Ganesh Talai. Ya, dia menemukan Ganesh Talai di Google Earth. Dan di Google Earth itu pula lah dia menemukan rumah di mana dulu dia tinggal. Tak dinyana, saat Sharu menceritakan rencananya untuk mencari keluarga aslinya, Shu mendukung rencananya tersebut. Sharu langsung terbang ke Kanwa dan langsung menuju ke lokasi di mana dulu dia tinggal. Tapi sesampainya di sana, dia menemukan bahwa rumahnya sudah berubah menjadi kandang kambing. Kebetulan ada seorang laki-laki yang bisa berbahasa Inggris. Lalu Sharu menunjukkan foto masa kecilnya pada laki-laki itu. Sharu diajak untuk menuju ke suatu tempat dan disitulah dia mengenali ibunya, Kamla. Ibunya sangat senang melihat Sharu kembali dalam keadaan hidup. Sharu mencari Gudu, tetapi Gudu telah tiada. Ternyata di malam Sharu masuk ke kereta kosong 25 tahun yang lalu, Gudu tewas tertabrak kereta tak jauh dari peron di mana Sharu ditinggalkan. Kini ibunya hanya tinggal berdua bersama Kalu dan Shekila. Shakira? Setelah bertemu ibunya, Sharu mengirim pesan kepada Shu dan John. Dia mengatakan bahwa dia telah bertemu dengan ibu dan keluarganya. Sudah tidak ada lagi yang mengganjal di dalam hatinya. Sharu juga berkata bahwa Kamla menitipkan salam dan berterima kasih karena Shu dan John telah membesarkan dirinya dengan baik. Dia juga tahu bahwa kini merekalah keluarganya. Walaupun dia telah bertemu dengan keluarganya, namun tidak akan mengubah apapun tentang mereka. I found her, but that doesn't change who you are.
Dan selama ini Sheru telah salah mengucapkan namanya sendiri. Sheru sendiri dalam bahasa Hindi berarti singa. Lion merupakan film biografi yang diangkat dari buku A Long Way Home karya Sheru Brearley. Film yang dirilis pada 2016 ini digarap oleh Garth Davis, seorang sutradara berkebangsaan Australia. Lion berhasil menuai prestasi dan mendapatkan 6 nominasi Piala Oscar dalam 89th Academy Awards. Selain itu, Dev Patel yang memerankan tokoh Sheru juga mendapatkan penghargaan dalam BAFTA Award 2017. Lion juga tercatat sebagai salah satu film Australia dengan pendapatan tertinggi. Fakta-fakta dalam film Lion. Yang pertama, kisah Sheru Brearley telah tayang dalam acara 60 Minutes dan iklan Google yang mempromosikan fitur Google Earth. Fakta kedua, untuk mendalami karakternya sebagai Kamla, ibu Sheru, Priyanka Bose pergi ke Madhya Pradesh untuk bertemu Kamla Musni yang asli. Priyanka berkata bahwa hanya dengan bertemu dengannya, dia bisa tahu betapa sulit hidupnya. Priyanka berlutut dan memeluknya dan berterima kasih atas keberaniannya. Ketika bertemu Musni, dia berkata bahwa dia dinyatakan gila oleh banyak penduduk desa di tempat dia tinggal selama bertahun-tahun karena dia tidak pernah putus asa berharap putranya akan kembali suatu hari nanti. Fakta ketiga, Sunny Pawar yang berusia 8 tahun awalnya tidak dapat menghadiri pemutaran perdana di Amerika Serikat karena visanya ditolak. Setelah produser film mengajukan banding ke Homeland Security, barulah Pawar dan ayahnya diizinkan datang ke Amerika Serikat. Fakta keempat, Nicole Kidman dipilih sendiri oleh Sheru Brearley di kehidupan nyata untuk perannya. Brearley menyarankan Kidman sejak pertama kali tahu film ini akan diadaptasi, dan dia benar-benar bertemu dengan Kidman di apartemennya di Sydney untuk membahas film tersebut. Dan berikut beberapa kejanggalan-kejanggalan di film Lion ini. Yang pertama, Sheru berjalan melewati Cup McDonald's yang menampilkan cetakan dari tahun 2016. Padahal kisah dalam film tersebut diceritakan pada awal tahun 2000-an. Kejanggalan kedua, dalam sebuah scene terlihat sebuah titik pengisian daya seluler atau lokasi untuk mencharger sebuah handphone. Terlihat di kompartemen kereta api yang sebenarnya tidak ada pada tahun 1986. Kejanggalan ketiga, Sheru terlihat menggunakan smartphone Samsung untuk menghitung jarak. Saat adegan itu ditetapkan, yaitu di sekitar tahun 2000-an, Samsung belum merilis smartphone apapun. Para penonton yang terhormat, sesaat lagi kita akan mendarat di bandar udaranya masing-masing. Perbedaan waktu antara rumah Anda dan rumah saya bukanlah urusan saya. Kami persilahkan kepada Anda untuk kembali ke posisi rebahan masing-masing, menegakkan sandaran kasur, menutup dan mengunci hati yang masih terbuka untuk dia, dan mengencangkan sabuk petugas keamanan. Akhirnya kami seluruh awak pesawat Turu Air di bawah pimpinan Kapten Michael mengucapkan terima kasih telah terbang bersama kami, dan sampai jumpa di review film lain waktu. Terima kasih. Please sudahi micak-micakmu.